Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufan Ma'ruf, NBI 1491-9089, dari mata kuliah Komputasi Cerdas Berbasis Visi, kelas R. Oke, yang di sini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan program yang ada di soal ini. Jadi yang pertama ada praproses, yaitu ada context stretching, ada histogram equalization, ada transformasi logaritma, ada power law dengan gamma 0,5 dan 2. Lalu selanjutnya ada noise reduction dari arithmetic mean filtering, ada harmonic mean filtering, dan median filtering. Lalu yang ketiga ada sharpening dengan composite Laplacian filter, lalu ada soft edge detection, dan ada output thresholding. Di sini saya menggunakan MATLAB untuk membuat programnya. Langsung saja. Di sini saya membagi 3 program, 3 M-file gitu ya. Yang pertama untuk poin pertama dan poin kedua dan poin ketiga. Oke, yang pertama di sini adalah proses contrast stretching. Ini adalah programnya atau codingannya di mana inputannya adalah image dan tingkat kontrasannya. Lalu yang kedua ada histogram. Ini adalah untuk codingan dari histogram tersebut. Image-nya ini adalah dari citra yang diberikan oleh pihak yang mengirim soal gitu ya. Lalu ini adalah histogram untuk parameternya adalah image itu sendiri atau citra itu sendiri, ada logarithm transformation, ya, ada power law transformation. Di sini karena power law-nya jadi satu program dengan gamma yang berbeda, jadi programnya hanya satu, cuma nanti pemanggilan dari fungsinya ada 2, dari gamma 0,5 dan gamma 2.0. Nah, di sini adalah pemanggilan dari fungsinya tadi. Yang pertama di sini ada constant stretching, di mana tadi ada image dari citra untuk parameternya dan level kontrasnya seperti itu. Lalu ada histogram equalization dengan parameternya image atau citra tersebut, lalu ada logarithm transformation, image citra, dan tingkat transformasinya seperti itu. Lalu ada gamma transformation atau power law transformation dengan gammanya 0,5 dan satunya ada 2.0. Ini adalah parameternya. Itu. Lalu kita langsung saja untuk di run untuk melihat hasilnya. Nah, mohon maaf. Di sini bisa dilihat bahwa dari masing-masing proses ini ada original atau citra aslinya, ada constant stretching, dan ini histogram equalization, logarithm transformation, dan ini ada gamma dengan 2 level gamma. Level gammanya 2 maksud saya. Dan ini gammanya levelnya 0,5 seperti itu. Bisa dilihat ini ada perbedaan dari masing-masing proses. Lalu saya akan memilih histogram untuk dijadikan ke proses selanjutnya seperti itu. Kita di sini akan kita lihat untuk perubahan parameter. Saya akan merubah, taruh sini aja. Saya akan merubah parameter, contoh parameter dari kontras saja. Kita coba dari kontras. Kita 5 dijadikan 15 misalnya. Kita coba run. Tunggu sebentar. Nah, berubah kontrasnya seperti itu. Kita kembalikan lagi, lalu kita coba. Nah, untuk gammanya, kita coba yang 1 0,5 kita tetapkan aja. Coba yang 2 kita ganti 5. Kan berubah lebih gelap seperti itu. Kita kembalikan. Oke, itu adalah untuk proses perubahan parameternya. Seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke yang nomor 2, yaitu mana tadi, sebentar. Nah, di yang poin nomor 2 ada 3, yaitu arithmetic mean filter, harmonic mean filter, dan median filter. Di sini filter untuk menghaluskan, smoothing gitu ya.
untuk menghilangkan noise reduction atau menghilangkan noise atau noise reduction. Di sini saya ada tiga parameternya, ada tiga proses yang saya sebutkan tadi. Yang aritmetik ini adalah codingannya dengan parameter hanya citranya. Lalu ada function harmonik dengan dua parameter, yang mana yang pertama adalah citra, yang kedua adalah metode yang dipilih. Karena di sini saya akan menggunakan dua noise, difilter dari noise Gaussian dan difilter dari noise salt and pepper seperti itu. Jadi ini untuk dua parameter saja. Satu atau dua. Untuk satu Gaussian, untuk dua yang salt and pepper. Nanti untuk hasilnya nanti berbeda. Ketika kita noise Gaussian difilter dengan harmonic mean dan noise dari salt pepper difilter dengan harmonic mean seperti itu. Lalu yang ketiga adalah codingan untuk median filter, ya dengan dua parameter juga seperti itu. Nah, langsung saja kita coba untuk perbandingannya. Nah, di sini ada originalnya dari citra originalnya dari inputannya itu. Lalu di sini yang sebelah kanan ada arithmetic mean filtering, yang bawah median filtering, yang kiri harmonic mean filtering. Mungkin sekilas terlihat sama, tapi ketika kita memperhatikan detail-detailnya akan tampak berbeda. Contoh dari harmonic mean ini, di sini hitamnya lebih pekat seperti itu. Jadi jika kita lihat sekilas, maka tidak ada perbedaan karena emang sama-sama noise reduction. Tapi ketika kita perhatikan detailnya akan berbeda. Kita coba untuk yang mean filter tadi. Ketika di sini saya menggunakan mana tadi harmonic mean filtering, kita menggunakan satu, berarti di Gaussian. Coba kita menggunakan salt and pepper. Kita coba ganti dua loading. Nah, maka akan berubah. Ketika noise-nya salt and pepper, harmonic mean tidak, malah memperburuk seperti itu. Kita kembalikan lagi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa perbedaannya juga, dan saya akan memilih median filtering untuk diproses di proses selanjutnya, yaitu yang di nomor 3. Kita lanjut di nomor 3. Nah, poin 3. Di sini poin 3 adalah ada 3 tahap, yaitu sharpening dan edge detection, lalu thresholding, seperti itu. Dan untuk edge detection dan thresholding, kita akan menggunakan dua hasil, yaitu hasil yang tanpa sharpening atau tanpa ditajamkan, dan hasil yang sharpening saat ditajamkan. Kita langsung saja menuju ke programnya. Di sini adalah pemanggilan, seperti biasa pemanggilan dari function. Lalu di sini adalah codingan untuk sharpening. Nah, yang pertama adalah linear filter. Lalu linear filter dipanggil oleh composite Laplacian filter. Lalu composite Laplacian filter dipanggil oleh composite saja. Yang mana linear filter ini berfungsi untuk mengambil turunan pertama dari penajaman. Lalu yang kedua ada composite Laplacian filter, ini adalah untuk turunan keduanya. Dan untuk composite ini adalah untuk mengambil dari 3 arah, yaitu horizontal, vertikal, dan diagonal dari arah penajaman seperti itu. Nah, untuk pemanggilannya di sini ada IMSO composite. Ya, composite di sini ada composite Laplacian filter memanggil untuk fungsi ini, lalu di ini memanggil linear filter seperti itu. Lalu yang kedua ada Sobel edge detector. Di sini adalah pendeteksi garis tepi, istilahnya seperti itu. Jadi jika saya artikan, Sobel edge detection merupakan metode deteksi tepi yang berfungsi untuk mendeteksi tepian membatasi dua wilayah citra. Untuk kode programnya seperti ini. Ya, saya tampilkan ini.
Lalu yang ketiga ada threshold. Threshold adalah objek, pixel-pixel objek dan background dikelompokkan menjadi dua mode yang dominan. Cara untuk menginstal objek dari background adalah memilih threshold-nya. Jadi memilih atau mengidentifikasi biar menjadi dua objek gitu. Ada background dan ada objeknya seperti itu. Kita langsung saja kita coba. Nah, di sini bisa kita lihat ada 6 gambar, yaitu yang original. Ya, lalu yang kedua ada sharpen, ada penajaman tadi dengan filter 3 direction, vertikal, horizontal, dan diagonal. Lalu ada Sobel edge detection yang dengan sharpening atau dengan penajaman dan Sobel edge detection tanpa penajaman. Jadi berbeda. Jadi ini. Untuk yang dengan penajaman terlihat tidak bisa membedakan gitu. Programnya hampir tidak bisa membedakan. Tapi kalau yang without karena hampir jelas untuk perbedaannya garisnya, jadi ada sedikit garis ini di sini untuk gambarnya. Lalu yang selanjutnya yang keempat ya, 5 ada output thresholding atau saya tadi membedakan dua warna tadi ya, yang background dan objek. Tapi karena di sharpen ini warnanya hampir membaur gitu kan, jadi hampir tidak bisa membedakan programnya. Lalu yang selanjutnya yang tanpa, jadi bisa langsung dibedakan mana yang objek, mana yang background seperti itu. Itu adalah program-programnya, program-program dari apa namanya ini citra, pengolahan citra seperti itu. Kita coba tadi untuk pengubahan parameter. Kita coba taruh sini. Kita perbesar. Nah, maaf. Nah, kita coba yang edge detector saja ini. Yang edge detector. Yang asalnya 10 kita coba yang 5. Kita coba 5. Untuk yang without aja, karena yang without yang lebih kelihatan. Yang without ini. Coba 5. Kita coba tunggu hasilnya. Sedikit berubah ya. Ada perubahan, lebih kabur. Kita coba dibanyakkan, 50 katakanlah. Nah, lebih jelas seperti ini. Kita coba di sini juga 50, yang width. Yang dengan sharpening hampir tidak ada, karena memang sulit untuk membedakan warna di sini. Coba lagi ya, sama saja. Seperti itu. Jadi semakin besar nilainya akan semakin jelas. Kita coba 100, bisa atau tidak? Oh bisa, lebih jelas lagi untuk garis tepinya. Seperti itu. Baik, sekian dari demonstrasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk laporan atau untuk dokumentasi dan laporannya sudah saya tuliskan dan saya akan upload di Elitak dan di link YouTube, ada di Google Drive. Lalu untuk semuanya dari M-file dan hasil gambar serta laporan akan saya upload di YouTube, di Google Drive-nya. Nah, saya linknya taruh di YouTube dan ada di Elitak, yaitu Erlin Untak Surabaya. Baik, sekian dari demonstrasi saya, presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.